الرحمن الرحيم. وأخرج أبو يعلى telah meriwayatkan an Aisyah radhiyallahu anha, dari Aisyah radhiyallahu anha, qalat, beliau mengatakan, kana adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza awa, kalau beliau pergi, ila firashihi, ke alas tidur beliau siap-siap mau tidur, qala, mengatakan, Allahumma rabbas samawati wa rabbal arsyil azim, ilaha adam wa rabb kulli syai', منزل التوراة والإنجيل والفرقان، فالك الحب والنوى، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، أنت البر فليس دونك شيء، اقض عنا الدين وأغننا من الفقر. Allahumma ya Allah, Rabbas samawati sab'i, Tuhannya langit tujuh, wa Rabbal arsyil azim, dan Tuhannya arsy yang maha agung, ilaha Adam, Tuhannya Adam, wa Rabb kulli syai', dan Tuhannya segala sesuatu. Rabbas samawati, wahai Tuhannya langit tujuh, wa Rabbal arsyil azim, wahai Tuhannya arsy yang maha agung, ilaha Adam, wahai Tuhannya Adam, wa Rabb kulli syai'in, wahai Tuhannya segala sesuatu, munzilat Taurah, wahai Tuhan yang menurunkan Taurat, wal Injili, dan yang menurunkan Injil, wal Furqani, dan yang menurunkan Al-Quran, falikal habbi, wahai Tuhan yang memecah biji, wan nawa, dan memecah nawa, bijian yang bentuknya seperti biji kurma, nawa, biji kena panas, kena dingin, dengan izin Allah pecah, pecah, mengeluarkan benih. A'udzu bika, aku minta perlindungan bika, dengan engkau, min syarri kulli syai'in, dari keburukannya segala sesuatu, anta, yang engkau akhidun, menguasai, binasiyatihi, ubun-ubun segala sesuatu tersebut. Aku minta perlindungan pada engkau dari keburukannya seluruh makhluk. Di dalam bahasa Arab ada kata-kata akhadha binasiyatihi, dia telah memegang ubun-ubunnya, maksudnya telah menguasainya. Kalau kamu punya musuh, bertengkar dengan dia, kemudian ubun-ubunnya sudah kamu pegang, ya dia ini tidak berkutik, tinggal kamu apakan. Nah, terserah kamu, dipukuli juga nggak bisa lari. Nah. Allahumma ya Allah, anta, engkau al-awwalu, adalah yang pertama, falaisa qablaka syai'un, maka tidak ada sebelum engkau sesuatu apapun, wa antal akhir, dan engkau adalah yang akhir, falaisa ba'daka syai'un, tidak ada selepas engkau sesuatu apapun, wa antal zahir, dan engkau adalah yang maha jelas, falaisa fawqaka, maka tidak ada atas engkau dalam kejelasannya, syai'un, sesegala sesuatu. Ini kata Imam Subki, Allah sifatnya al-zahir, al-batin. Apa maksudnya? Di keberadaan Allah, kekuasaan Allah, pengaturan Allah ini bagi orang-orang beriman begitu jelas, tidak ada yang lebih jelas melebihi pengaturan Allah. Apa saja yang bergerak ini di belakangnya adalah yang maha gaib, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala. Segala apapun yang terjadi di alam semesta ini, di belakangnya ada pengaturan yang tidak tampak, yaitu pengaturannya Allah subhanahu wa ta'ala. Di antara maksudnya al-zahir itu begitu itu.
Wa anta dan engkau al-batin adalah yang maha batin, yang sangat rahasia, yang sangat tidak tampak bagi orang-orang kafir. Perasaannya semuanya gerak sendiri, hidup sendiri, ngatur dirinya sendiri. Itu untuk orang kafir. Allah itu al-batin. Falaisa dunaka, maka tidak ada selain engkau dalam tersembunyinya syai'un, sesuatu apapun. Bagi orang kafir itu tidak ada sesuatu yang lebih sulit mereka fahami melebihi keberadaannya Allah itu. Iqdi 'anna ad-dain, lunasilah dari kami ad-daina, hutang, wa aghnina minal faqr, dan berilah kecukupan kepada kami minal faqri, dari kefakiran. Wa akhrajat Tabrani, Imam Tabrani telah meriwayatkan fil Kabir, dalam kitab Al-Kabir, an Qailah, dari seorang sahabiyah yang bernama Qailah binti Makhramah radhiyallahu anha, annaha kanat, bahwa beliau ini adalah idza akhadat madja'aha, kalau beliau siap-siap untuk tidur, ba'dal atamati, selepas salat Isya, taqulu, beliau mengatakan, a'udzu billah, aku minta perlindungan dengan Allah, wa kalimatillahi tammat, dan dengan kalimat-kalimat Allah yang maha sempurna. Kalimat-kalimat Allah yang maha sempurna ini apa ini? Banyak penafsiran. Di antaranya maksudnya adalah firman-firman Allah yang isinya penjagaan-penjagaan. Bukan semua firman Allah ini, firman-firman Allah yang isinya penjagaan, ayat kursi, akhir surat Baqarah, Bismillahil A'zam, dan lain sebagainya. Allati, yang kalimat-kalimat tersebut, la yujawizuhunna, tidak bisa melewatinya, barun, orang yang baik, wala fajirun, dan juga tidak orang yang pendosa. Minta perlindungan min syarri ma yanzil, dari keburukannya apa saja yang turun, minas samai, dari langit, wa malan, perkara ya'ruju, yang naik, fiha, di langit, wa syarri ma yanzilu fil ard, dari keburukannya perkara yang turun di bumi, wa syarri ma yakhruju minha, dan keburukannya perkara yang keluar dari bumi, wa syarri tawariqin nahar, dan dari keburukannya perkara-perkara yang datang waktu siang, wa tawariqil lail, dan perkara-perkara yang datang pada waktu malam, illa tariqan, kecuali perkara yang datang, yatruku, yang dia datang, bi khairin, membawa kebaikan. Amantu billah, aku beriman dengan Allah. I'tasamtu billah, aku minta perlindungan dengan Allah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, alladzi, zat istaslama, yang pasrah, liqudratihi, kepada kekuasaannya, liqudratihi, pada kekuatannya, kullu syai'in, segala sesuatu. Walhamdulillah, segala puji bagi Allah, alladzi, zat dzalla, yang telah menjadi rendah, li'izzatihi, karena kemuliaannya, kullu syai'in, segala sesuatu. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, alladzi, zat tawadhu'a, yang telah merendahkan diri, li'azamatihi, karena keagungannya, kullu syai'in, segala sesuatu. Walhamdulillah, segala puji bagi Allah, alladzi, zat khadha'a, yang telah tunduk, limulkihi, kepada kerajaannya, kullu syai'in, segala sesuatu. Allahumma, ya Allah, ini sungguhnya aku as'aluka, minta kepada engkau, bima'aqidil izzi, dengan tali-tali kemuliaan, min arsyika, dari aras engkau, wa muntahar rahmati, dan puncaknya rahmat, min kitabika, dari kitab engkau, wajadikal a'la, dan kemuliaan engkau yang tertinggi, wasmikal akbar, dan nama engkau yang terbesar, wa kalimatika tammah, dan kalimat-kalimat engkau yang sempurna, allati, yang kalimat-kalimat itulah, yujawizuhunna, tidak bisa melewatinya, barun wala fajir, orang yang baik maupun orang yang tukang dosa. Aku minta kepada engkau, angtang dura ilaina, engkau memandang pada kami, nadratan marhumatan, dengan pandangan marhumatan, yang disertai rahmat. La tata'alana, jangan engkau biarkan bagi kami dzamban, dosa pun, illa ghafartahu, mesti engkau mengampuninya, wala faqran, dan jangan engkau tinggalkan kefakiran pun, illa jabratahu, mesti engkau menambalnya, wala aduan, dan jangan engkau biarkan musuh, illa ahlaktahu, mesti engkau menghancurkannya, wala uryanan, dan engkau biarkan orang yang telanjang, illa kasautahu, kecuali engkau berikan pakaian padanya.
wala dan jangan engkau biarkan hutang pun illa wafaitahu mesti engkau membayarnya, wala amran dan jangan engkau tinggalkan satu urusan pun lana bagi kami fihi yang dalam urusan tersebut fid dunya dalam dunia wal akhir dan akhirat khairun a'taitana mesti engkau berikan kepada kami ya arhamar rahimin, wahai zat yang paling sayangnya di antara yang menyayangi. Amantu billah, aku iman dengan Allah, wa atasamtu billah dan aku minta perlindungan dengan Allah. Tsumma taqul, kemudian qailah mengatakan subhanallah 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 33 kali, wallahu akbar dan Allah akbar 33 kali, walhamdulillah dan alhamdulillah 33 kali. Tsumma kanat taqul, kemudian adalah qailah mengatakan inna binta Rasulillah, sesungguhnya putrinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, atadhu telah datang kepada Nabi, tastakhdimuhu minta diberi tukang khidmat kepada Nabi, minta diberi khadim pada Nabi karena beliau capek sekali ngurus urusan keluarga beliau. Dalam riwayat yang datang adalah Sayyidah Fatimah. Faqala, maka Nabi bersabda pada putrinya yang datang itu, ala adulluki, maukah kamu saya tunjuki, ala khairin, atas sesuatu yang lebih baik, min khadimin, melebihi khadim. Faqalat, maka putrinya mengatakan bala, iya. Fa'amaraha, maka beliau memerintahkan putrinya bihadhihi, dengan doa ini, indal maj'i, ketika mau tidur, ba'dal atamati, selepas salat isya. Kata sebagian ulama, ilmu ini punya hak untuk kita tunaikan. Di antara haknya, walaupun itu ilmu fadhail, amalkanlah walaupun satu kali, biar kita telah menunaikan haknya, akhirnya kita mendapatkan keberkahannya. Kalau bisa doa yang baru kita baca tadi kita amalkan setiap sebelum tidur, minimalnya pernah sebelum tidur kita kerjakan, akhirnya kita dapat nur dari doa yang diijazahkan dari Rasulullah SAW tadi. Insyaallah semuanya niat insyaallah. Ini ceritanya doa ini diijazahkan pada Sayyidah Fatimah adalah karena beliau ini perlu sekali pada pembantu yang membantu beliau. Akhirnya diberi doa ini dengan diberi targhib oleh Nabi bahwa doa ini lebih bermanfaat, lebih baik daripada wujudnya orang yang membantu kamu. Maknanya kata sebagian ulama, kalau orang baca doa ini, Allah beri kekuatan dia berlipat, Allah beri energi dia lebih, walaupun dia ini tetap zahirnya seperti itu, tapi kekuatannya seakan-akan bersama dia ini lebih dari seorang pembantu. Akhirnya dia mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang berat bisa diselesaikan. Nah, ini pengalaman orang yang pengalaman. Kalau ini dikerjakan sebelum tidur, bangun tidur itu capek-capek hilang. Bangun tidur jadi seakan-akan tidak ada pekerjaan berat yang pernah kita kerjakan. Benar-benar segar dan benar-benar ringan badannya ini. Karena ini asbabul wurudnya hadis ini, ceritanya ijazahnya ini ijazah untuk orang capek. Nah, kita ini pagi belajar, pas zuhur belajar, ngasar belajar lagi, maghrib belajar lagi sampai tengah malam. Nah, kita doa ini besok pagi itu bangun-bangun sudah seger lagi. Ada orang itu belajar tapi belajar itu setengah tidur. Akhirnya belajarnya tidak bisa maksimal, badannya loyo, terus pelajaran kurang bisa maksimal dia pahami, melek tidak melek, tidur juga tidak tidur, akhirnya sulit untuk bisa menangkap kebaikan-kebaikan di sekelilingnya dengan baik. Wallahu a'lam. Takror. Ini sudah sebentar lagi mau kurban, 10-an hari lagi, dan tidak ada amalan yang lebih baik waktu hari Idul Adha melebihi amalan nyembelih kurban itu sendiri. Maka bagi santri-santri yang ada kemampuan, bagaimana usaha untuk berkorban setiap Idul Adha.
Bagaimana nanti pada hari kiamat orang-orang yang korban akan diberi hasanah oleh Allah sebanyak bulu binatang yang dia korbankan itu. Bagaimana nanti pada hari kiamat orang-orang yang korban akan naik binatang-binatang korban mereka. Orang-orang lain kepanasan jalan kaki, orang-orang yang mau korban, yang ada kemampuan, mereka naik binatang-binatang yang dulu mereka korbankan di dunia. Dan kalau mereka haus, Allah keluarkan dari tanduk-tanduk binatang korban ini air yang mereka minum ketika orang-orang kepanasan di mahsyar. Ini satu kesempatan besar bagi kita. Tinggal berapa hari lagi, bagaimana ada kesungguhan kita ini di dunia ini ingin cari bekal sebanyak-banyaknya untuk akhirat. Makin ada kesempatan di depan mata kita. Ini bekal biar nanti punya transport menuju surga, tidak capek-capek nanti di sana. Kalau kita nggak nabung sekarang, nanti di sana kita jalan kaki. Kalau di dunia ini jalan kaki, jamaah khurud jalan kaki bagus, pahalanya banyak. Jadi kalau di mahsyar jalan kaki nggak ada pahalanya, malah capek. Ini ada kesempatan-kesempatan di. Kalau nggak mampu kambing, ya apa yang mampu, ayam-ayam boleh. Seperti fatwanya sebagian ulama bagi orang-orang yang tidak ada kemampuan. Ini jangan kita biarkan kesempatan emas lewat begitu saja tanpa kita mengambil manfaatnya. Kita sembelih, kita juga boleh makan, bisa diberikan sebagian pada teman-teman kita, dapat pahala lagi. Masya Allah. Ini keuntungan dunia akhirat namanya. Nikmatnya dunia bisa kita rasakan, di akhirat dijanjikan pahalanya tidak hilang. Takrar. قد كفاني علم ربي من سؤالي واختياري فدعائي وابتهالي شاهد لي